Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 95, Gangguan Malam Pertama, dengan dukungan Arga dan Anjani. Pernikahan Denny dan Isabel akhirnya dipercepat. Anjani sangat berkeinginan agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar, terutama karena Isabel masih bekerja bersama kekasihnya hingga saat ini. Sejatinya, Isabel ingin kembali bekerja di kafe tempat dia dulunya bekerja, tetapi Denny tak pernah mengizinkannya. Ia khawatir bahwa gadisnya akan didekati oleh pria lain di sana. Dan akhirnya, hari yang sangat dinantikan oleh Denny dan Isabel tiba. Hari ini mereka akan menikah, mengikat cinta mereka dalam ikatan suci, dan berjanji untuk menghadapi hidup bersama. Acara akad nikah diadakan di sebuah hotel mewah di ibu kota, dan hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Charlie dan Randika pun pulang dari Bali untuk menyaksikan pernikahan ini. Semua anggota keluarga berkumpul, menjadikan Gali dan Dara sangat bahagia. Mereka melihat anak-anak mereka, baik yang lahir dari rahim mereka sendiri maupun yang telah mereka anggap sebagai anak kandung, dengan penuh kebahagiaan. Isabel tampak begitu cantik mengenakan kebaya putih yang sederhana dan elegan, sementara Denny mengenakan setelan jas dengan warna yang senada. Hari ini, mereka menjadi raja dan ratu sehari. Dari awal hingga akhir acara akad, Anjani tidak pernah beranjak dari tempat duduknya. Bulan ini, usia kandungannya telah mencapai 9 bulan. Perutnya yang semakin membesar membuatnya bergerak dengan keterbatasan. Arga selalu setia berada di sisinya, mengusap-usap pinggang sang istri. Anjani secara rutin memeriksakan kehamilannya, tetapi baik dia maupun Arga tidak pernah bertanya tentang jenis kelamin anak yang akan lahir nanti. Mereka menganggapnya sebagai sebuah kejutan. Karena terlihat sangat lelah, Arga mengajaknya istirahat di kamar hotel yang telah dipesan oleh Denny untuk semua tamu. Sang pengantin pria ingin mengadakan jamuan untuk para tamu dan seluruh keluarganya. "Sayang, apakah kau bahagia?" tanya Denny pada istrinya yang baru saja dinikahinya. "Sangat bahagia," jawab Isabel dengan tulus. "Mengapa acara ini terasa sangat lama?" lanjut Denny. "Bagaimana jika kita istirahat sejenak di atas? Kau terlihat sangat lelah." Mantan Casanova ini telah merencanakan malam yang indah bersama istrinya, Isabel, yang benar-benar merasa lelah, langsung menerima ajakan suaminya. Mereka diam-diam meninggalkan perayaan pernikahan mereka dan menuju kamar pengantin yang telah disiapkan khusus untuk mereka. Isabel melihat kagum kamar yang baru saja mereka masuki. Kamar itu dihiasi dengan bunga dan lampu-lampu kecil. Wajahnya memerah saat melihat jacuzzi yang terletak di ujung kamar. Jacuzzi tersebut berada sejajar dengan ranjang mereka. Denny menggandeng istrinya, lalu duduk di tepi ranjang sementara ia berjongkok untuk melepas sepatu hak tinggi Isabel. "Kak," seru Isabel sambil menarik kakinya, merasa tidak enak jika suaminya yang melakukan semua pekerjaan. "Tidak apa-apa, aku tahu kakimu pasti sangat pegal, sayang. Heels yang kau kenakan cukup tinggi," ujar Denny sambil perlahan memijit telapak kaki sang istri setelah melepaskan jas yang dikenakannya. "Udah, Kak," ucap Isabel. "Set, nikmati saja, sayang," kata Danya yang melanjutkan pijatan pada kaki Isabel. Isabel gerah, ingin ganti baju sebentar, sekalian ingin mandi, soalnya badan sudah lengket banget, kata Isabel. "Ingin berendam bersama, sayang," goda Denny. "Kak, jangan menggoda terus," rengek gadis itu, mencoba menyembunyikan rasa malu di wajahnya. "Aku serius, sayang. Sepertinya sangat nikmat jika kita berendam air hangat di sana," kata Denny, sambil menunjuk jacuzzi yang terletak di depan mereka. "Isabel mandi di kamar mandi saja," ucap Isabel. Denny tersenyum lebar mendengarnya. Tanpa diminta, sang istri sudah mulai terjerat dalam permainannya. "Ya sudah. Baju gantinya sudah disiapkan di lemari yang ada di walk-in closet. Kakak tunggu di sini ya. Panggil kakak jika butuh bantuan," kata Denny. "Iya." Denny tertawa melihat sang istri yang bergegas masuk ke kamar mandi. Wajahnya yang sudah kemerahan terlihat sangat menggemaskan.
Ini adalah momen pertama bagi sang istri, dan Denny tidak ingin terburu-buru malam ini. Dia juga berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak memaksa sang istri jika memang belum merasa siap untuk menjadi istrinya seutuhnya. Tak berapa lama sesuai dugaannya, ia mendengar istrinya berteriak, "Kak, kok nggak ada baju di lemari?" "Ada, sayang," jawab Denny sambil menahan tawa. "Yang ada cuma baju kurang bahan. Ini nggak bisa dipakai." Walaupun ia adalah seorang wanita, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat baju seperti yang ada di tangannya. Tanpa sadar, Isabel keluar dari walk-in closet hanya dengan menggunakan handuk kecil sebatas dadanya. Denny bisa melihat dengan jelas bagian belakang sang istri yang terlihat sangat padat. Gadis itu menenteng sehelai lingerie warna kuning terang yang transparan. Denny hanya bisa terpaku melihat keindahan yang ada di depannya. Aroma sabun yang tercium dari tubuh istrinya membuat hasratnya perlahan mulai bangkit. Sayang, Isabel yang bisa mengikuti pandangan sang suami segera masuk kembali ke dalam walk-in closet yang memiliki pintu penghubung ke kamar mandi. Dia merutuki dirinya sendiri yang dengan cerobohnya memamerkan tubuhnya yang hanya mengenakan handuk, tanpa sehelai benang pun di dalamnya. "Udah, pakai yang ada dulu aja, sayang. Kan kakak udah kasih tahu sama kamu kalau nggak bakal meminta hak kakak jika kamu belum mau," kata Denny dengan penuh pengertian. Isabel yang masih berada di dalam kamar mandi hanya bisa merasa terpaku. Ya, Denny sudah pernah berbicara tentang kesediaannya untuk menunggu hingga Isabel merasa siap sepenuhnya. Pria yang sekarang resmi menjadi suaminya memberikan Isabel waktu untuk beradaptasi dengan peran barunya, sebagai Nyonya Denny Addison. Denny menoleh ke arah pintu kamar mandi ketika mendengar suara pintu terbuka. Dia melihat Isabel masih berdiri di depan pintu dengan mengenakan lingerie warna kuning yang diyakini tidak memiliki apapun lagi di dalamnya. Dia lupa untuk memerintahkan orangnya untuk mengambil koper berisi baju yang telah mereka siapkan di dalam mobil. "Sayang," Denny mendekati Isabel yang masih tertunduk malu. Tangan kiri dan kanannya masing-masing menutupi area atas dan area bawahnya. "Malu?" tanya Denny. Denny mencubit pipi istrinya dengan gemas ketika sang istri mengangguk sebagai jawabannya. Dia membawa kedua tangan Isabel untuk menciumnya bergantian. "Kau adalah milikku. Dan begitu pun denganku. Aku adalah milikmu sepenuhnya," kata Denny sambil melepas satu persatu pakaian yang menempel di tubuh Isabel hingga hanya tersisa satu kain di area bawahnya. "Aku hanya menyamakan keadaan. Sayang, biar kau tidak malu seorang diri," kata Denny sambil mengeringkan matanya dengan cara nakal. "Kak," lirih Isabel. Pria itu membimbing tangan sang istri agar melingkar di lehernya, dan mereka saling menautkan kedua kening mereka. "Kak, tidak usah takut. Sayang, aku pria yang bisa menepati janjiku. Aku hanya ingin menginginkan ini." "Boleh?" tanya Denny. Jarinya meraba lembut bibir yang kemerahan yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Selama masa pacaran, Denny tidak pernah bersikap kurang ajar pada kekasihnya yang kini telah menjadi istrinya. Isabel hanya memejamkan matanya. Hatinya berdesir merasakan sentuhan sang suami pada bibirnya. Sampai ia merasakan benda kenyal yang menyapu lembut permukaan bibirnya. Benda kenyal dan basah itu lambat laun sedikit menuntut. Dia mengisap, menjilat. Bahkan benda kenyal itu tak terkendali saat merambah masuk ke dalam mulutnya. "Kak," Isabel mengerang. "Brit, sayang," ucap Denny. Nafas Isabel tersengal merasakan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bibir Denny benar-benar membuatnya merasa begitu kewalahan. Sang suami hanya memberinya jeda beberapa detik untuk mengambil nafas, lalu kembali melumat bibirnya dengan gairah. Kedua tangan kekar Denny sedikit meremas pinggangnya. Isabel tahu sang suami sedang berjuang mati-matian untuk menahan hasratnya. Pelan-pelan, ia berani membalas ciuman panas suaminya. Ternyata, Isabel belajar dengan cepat, dan sekarang suaminya yang kewalahan menghadapinya. Gadis itu membalas semua hisapan dan lumatan suaminya. Namun, tiba-tiba sang suami melepaskan tautan bibir mereka, membuat Isabel merasa sangat kehilangan momen indah itu. "Stop, sayang, sudah," kata Denny dengan nafas yang tak beraturan. "Atau aku akan kalap dan melemparmu ke ranjang itu," lanjutnya sambil menatap sang istri yang juga sedang mengatur nafasnya. "Tapi, tidurlah. Kakak akan mandi dulu," pinta Denny.
Denny memang butuh waktu untuk meredam keinginannya. Isabel adalah gadis yang beranjak dewasa, dan ia tahu bahwa sang suami memerlukan pelepasan saat ini. Dengan keberanian penuh, Isabel berjinjit dan kembali mencium bibir suaminya hingga pria itu menggeram dengan suara berat. Sayang, merasa mendapat lampu hijau. Denny membawa tubuh sang istri ke ranjang mereka. Hentikan kakak, jika kau ingin aku berhenti, kata Denny. Denny merebahkan tubuh sang istri dalam pelukannya dan lingerie kuning itu robek dan terlepas dari tubuhnya. Denny mengarahkan kedua tangan Isabel ke atas kepala sang istri agar tidak bisa menutupi keindahan yang ada di depannya. Wajah Isabel merah merona hanya bisa memejamkan matanya, sementara suaminya sudah mulai menjelajahi lehernya dan dadanya. Isabel menjerit kecil ketika merasakan dua pucuk kemerahan sudah dimainkan bergantian oleh suaminya. Aku akan berhenti jika kau memintanya, sayang, kata Denny sambil terus melanjutkan aksinya. Tapi sang istri menggelengkan kepalanya pelan. Dia masih menikmati permainan tangan sang suami di area bawahnya. Badannya melengkung seperti busur setelah gelombang kenikmatan itu menggulung dirinya. Arggggh, desah Isabel, lakukan apapun padaku jika kau merasakan sakit, sayang. Karena setelah ini, kau tidak akan bisa menghentikan aku, kata Denny. Isabel tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan hanya mengangguk pasrah. Tak dipungkiri, ia sangat menikmati permainan sang suami. Kak, Ausyah, pelan. Isabel menjerit ketika merasakan sebuah benda keras berusaha masuk pada area bawahnya. Kakak, pelan-pelan. Sayang, ucap Denny. Setelah beberapa kali, akhirnya Denny bisa memasukkan ujungnya, meskipun disertai gigitan dari sang istri. Ketika Denny akan mendorong lebih dalam, dia dikejutkan dengan suara orang yang berteriak memanggilnya dari luar kamar. Denny mencoba untuk tidak memperdulikannya, karena yang saat ini ada dalam pikirannya adalah menyelesaikan apa yang sedang ia lakukan. Tetapi ketika mereka tinggal satu dorongan kuat lagi, suara gedoran pintu kamar semakin keras. Kak, kata Isabel, biarkan. Sayang, nanggung banget ini, kata Denny, yang sekarang tengah memandang bagian yang sudah masuk di dalam. Buka dulu. Siapa tahu penting banget, pinta sang istri, yang sedikit mendorong perutnya untuk menjauh. Tapi, sayang, lagi enak banget, protes Denny. Kita punya banyak waktu, kata Isabel. Mau dipaksa pun percuma karena suara gedoran pintu sangat mengganggu konsentrasi keduanya. Akhirnya, Denny mengenakan kembali boksernya dan berjalan menuju pintu setelah sebelumnya menutupi tubuh telanjang istrinya dengan selimut tebal. Denny bersumpah akan menghadapi siapapun yang berada di depan pintu saat ini. Denny terkejut ketika mendapati Arga dengan wajah panik di depan pintunya. Brengsek, lama sekali sih, buka pintunya. Lagi ngapain sih? Antar aku ke rumah sakit sekarang juga, istriku mau melahirkan.